Saudara sekalian, ini adalah minggu yang terakhir di bulan Januari. Dan kalau saudara merasakan kasih dan kebaikan Tuhan sepanjang tahun yang lalu dan ingin memberikan persembahan syukur karena penyertaan Tuhan, maka masih diberikan kesempatan untuk kita bisa memberikan persembahan buah sulung melalui amplop yang tersedia, atau lebih mudah saudara bisa mentransfer ke nomor rekening yang tertera. Doa saya, berkat Tuhan selalu melimpah di dalam kehidupan kita. Amin. Kelas pemuridan Saya Murid Kristus Berbuah Tetap diadakan kembali secara online. Acara diadakan setiap Senin jam 7 malam, mulai 15 Februari hingga 3 Mei. Bagi Anda yang telah memenuhi persyaratan, segeralah mendaftar. Kepada seluruh pelayan GBI Betel, Anda diwajibkan mengikuti konser doa sekaligus mendapat arahan dari Bapak Gembala, Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, pada Kamis 4 Februari jam 7.30 malam melalui aplikasi Zoom. ID meeting akan diberitahukan via WhatsApp. Shalom jemaat yang terkasih, pagi ini kita berjumpa lagi, kita mau beribadah secara online. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita dan kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi ini Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan, kami mau beribadah. Tuhan, lembutkan hati kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu membebaskan kami, memberi kami kekuatan. Kami berkati hamba-Mu yang akan melayani firman-Mu Tuhan. Urapi dia, berikan dia hikmat sehingga kami boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, pagi ini kami mengucap syukur dan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, puji Tuhan pagi hari ini kita boleh bersama-sama datang kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, masuklah gerbangnya dengan puji-pujian dan ucapan syukur. Biarlah kita bersuka-cita pagi hari ini. Gloria bagi Sang Raja. Haleluya. Suara dan nyanyikan sorak kemenangan.
memuji-muji Engkau Tuhan. Kami beri glory, honor, and praise. Amen. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Mari sama-sama serukan. Haleluya. Gloria. Kami bersyukur buat kasih setiamu dalam hidup kami ya Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Amin. Yes Lord. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancana indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Banyak yang
setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur buat penyertaan dalam hidup kami. Amin. Tak ada lembah yang kelam yang kami lewati tanpa Engkau ya Tuhan. Hati kami takkan gentar bersama-Mu Bapa. Amin. Tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan yang dapat ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Pikiran yang Benar. Mari kita bersama-sama melihat di dalam Matius pasal yang ke-7, ayat 24 sampai dengan ayat 27 yang berkata demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kita bisa melihat di dalam bagian ini, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita tentang sesuatu yang fundamental, sesuatu yang sangat mendasar di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat di dalam pribadi kita atau di dalam hidup kita ini terdiri dari pikiran kita, terdiri dari sikap kita, lalu juga terdiri dari tindakan kita. Apa yang kita pikirkan akan sangat mempengaruhi sikap hidup kita, dan kemudian dari situ akan lahir tindakan-tindakan yang kemudian kita lakukan. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, adalah hal yang sangat penting ketika kita memikirkan apa yang menjadi dasar atau apa yang menjadi pondasi di dalam kehidupan kita. Dan salah satunya adalah apa yang kita pikirkan, bagaimana cara kita berpikir. Salah satu bentuk dari cara berpikir yang baik adalah berpikir secara terstruktur. Apa yang dimaksud dengan berpikir secara terstruktur? Kalau kita lihat, berpikir secara terstruktur adalah sebuah gaya berpikir yang memikirkan sesuatu secara teratur, memikirkan sesuatu secara bertahap, satu demi satu di dalam langkah-langkah yang tepat, di dalam bagian demi bagian yang dipikirkan. Dia tidak memikirkan hal-hal secara acak, secara random, satu ketika pergi ke sini, satu ketika memikirkan yang lain, tetapi dia memikirkan urutan-urutan tertentu. Dan itulah yang penting dan akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Bagaimana gaya berpikir kita, bagaimana cara berpikir kita akan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Kemudian, memikirkan dasar, memikirkan pondasi selalu penting untuk memastikan kekuatan sebuah bangunan. Ketika ada seorang arsitek merancang satu bangunan tertentu, dia pasti akan memulainya dengan cara yang terstruktur. Dia akan memikirkan bagaimana dasarnya. Dia akan memikirkan apa bahan-bahan yang dipakai untuk pondasinya. Dia akan memikirkan seberapa kuat pondasi yang sudah saya letakkan, sehingga bayangan apa yang ada di dalam bangunan yang akan dia dirikan nanti tentu akan sangat ditopang oleh pondasi yang dia bangun tersebut. Karena itu, untuk memastikan sebuah bangunan itu kuat, maka pondasinya, struktur bawahnya harus diperhatikan dengan sangat luar biasa. Harus diperhatikan dengan lebih sungguh-sungguh lagi, sehingga memastikan sekali lagi bangunan yang berdiri di atasnya adalah bangunan yang akan kokoh berdiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita adalah sesuatu yang digambarkan melalui bangunan yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus tadi. Dalam situasi dan kondisi yang biasa-biasa saja, mungkin apa yang terjadi dalam kehidupan kita tampaknya sama. Ketika tidak ada angin, ketika tidak ada banjir, ketika tidak ada hujan, ketika tidak ada topan, tampaknya semuanya akan baik-baik saja. Bangunan yang di atasnya rupanya adalah sesuatu yang kelihatannya kuat, kokoh. Tetapi nanti semuanya akan terbukti ketika ada angin, topan, banjir, hujan melanda, maka pondasinya nanti yang akan kelihatan.
Jika rumah itu dibangun atau bangunan itu didirikan di atas pondasi yang rapuh, seperti di atas pasir, maka bangunan itu akan roboh. Tetapi ketika bangunan itu, rumah itu didirikan di atas batu, maka bangunan atau rumah itu akan tetap memiliki kekuatan. Nah, ada dua hal penting yang diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan di dalam bagian ini, yang ditegaskan oleh Tuhan Yesus Kristus tentang bagaimana kita perlu memikirkan pondasi kehidupan kekristenan kita. Apa yang nampak luar, apa yang kelihatan oleh orang, apa yang selama ini kita hidupi dan bisa dinikmati oleh orang lain, apakah sungguh-sungguh sudah berdiri di atas pondasi yang kuat atau belum? Jika kita melakukan kedua hal ini yang akan kita pelajari, maka kita bijak. Tetapi kalau kita hanya melakukan salah satunya saja, dan kemudian tidak melakukan hal yang lainnya, maka kita disamakan oleh Tuhan Yesus seperti orang bodoh di dalam bagian ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa saja kedua hal itu? Mari kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, apa yang menjadi dasar atau fondasi dari kekristenan kita yang harus kita pikirkan ulang, yang harus kita gali kembali, yang harus kita pikirkan masa-masa kembali. Yang pertama adalah mendengar firman. Sebagian orang mulai berkata, saya sudah mendengar firman setiap minggu, saya mendengarkan khotbah dari hamba-hamba Tuhan yang saya ikuti ketika saya beribadah secara online, maupun mungkin yang sebagian sudah beribadah secara onsite. Bahkan saya bisa mendownload, mengakses khotbah-khotbah hamba Tuhan yang lain yang bertebaran di channel YouTube. Saya bisa pilih, saya bisa akses, saya bisa nikmati, saya bisa dengar apa yang mereka khotbahkan. Sebagian orang merasa bahwa saya sudah mendengar firman. Mendengar firman adalah sesuatu yang mudah sekali kita lakukan sekarang. Tetapi apakah itu yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ketika dia mengajar di dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27 tadi tentang mendengar firman? Apa yang dimaksud dengan mendengar firman? Mendengar berarti mengerti. Karena itu mendengar tanpa pengertian sama juga dengan tidak mendengar. Kita sering mendengar bagaimana orang-orang membunyikan sesuatu. Atau ketika kita ada di satu tempat tertentu, kita sering menangkap bunyi-bunyi tertentu melalui telinga kita. Lalu kemudian kita bertanya, suara apa itu? Apa yang kedengaran itu? Ketika kita mendengarkan sesuatu dan kita tidak mengerti apa itu sesungguhnya, apa yang kita dengar itu sesungguhnya, kita sedang tidak mendengar. Bukankah kita sering mengklaim bahwa saya sudah mendengar khotbah, saya sudah mendengarkan firman Tuhan, saya sudah mendengarkan audio melalui video, melalui sarana apapun, kebenaran firman Tuhan, minggu ini, hari ini, saya sudah dengar. Tetapi sesungguhnya kita mendengar tanpa pengertian. Dan ketika kita mendengar tanpa pengertian, kita sama saja dengan tidak mendengar. Ada banyak hambatan yang sering terjadi di dalam kehidupan kita ketika kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa saja itu? Mari kita pelajari satu persatu. Hambatan-hambatan apa saja yang bisa terjadi di dalam hidup kita sehingga kita tidak betul-betul mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita. Yang pertama, saya melihat bahwa hambatannya itu adalah kesalahpahaman kita. Saya ingin membacakan Matius 5 ayat yang ke-20. Dikatakan di dalam firman Tuhan, "Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak masuk ke dalam kerajaan surga." Saudara, ada kata penting di sini, hidup keagamaan, lalu kemudian lebih benar. Sebagian kita mungkin berpikir dan memahami firman Tuhan ini sebagai sesuatu yang sifatnya
kuantitatif, sifatnya angka-angka semata. Padahal sesungguhnya Tuhan Yesus sedang ingin menjelaskan di dalam bagian ini tentang sebuah kualitas kehidupan. Kualitas kehidupan keagamaan kita, hidup rohani kita harus lebih benar daripada kehidupan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tetapi orang kemudian memahami lebih besar. Kalau orang Farisi berdoa puasa 2 kali seminggu, maka kehidupan yang lebih benar, kehidupan keagamaan yang lebih baik adalah 3 kali atau 4 kali dalam 1 minggu. Kalau orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat membayar persepuluhan misalnya, maka kehidupan keagamaan yang lebih benar berarti membayar 20%-nya, 1/20-nya. Apakah demikian? Itulah yang sering terjadi dengan ayat ini. Sering disalahpahami bahwa yang dimaksud oleh Yesus adalah kualitas kehidupan rohani karena kita dilahir barukan oleh Dia, dan kemudian kita menyangka, kita memahami, kita keliru di dalam bagian ini, dan memahaminya hanya secara angka-angka kuantitatif. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendengar firman, membaca firman, lalu kemudian kita salah paham, sesungguhnya kita tidak sedang mendengar, kita tidak sedang memahami firman itu. Dan betapa bahayanya kita salah memahami kebenaran firman Tuhan, karena apa yang masuk itu akan mempengaruhi sikap kita, lalu kemudian tingkah laku atau tindakan kita bisa juga keliru. Contoh lain kita bisa lihat di dalam Yohanes 12 ayat 32. Yesus berkata, "Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Sebagian orang menganggap bahwa aku ditinggikan di dalam teks ini berbicara tentang bagaimana Yesus dipuji, disembah, ditinggikan dengan praise and worship, dengan pujian dan penyembahan. Sehingga ketika pujian dan penyembahan dinaikkan kepada Tuhan, secara otomatis orang-orang kemudian akan ditarik kepadanya. Sehingga kemudian kita tidak perlu melakukan upaya-upaya memberitakan Injil, karena dengan meninggikan Dia, maka orang-orang secara otomatis sudah datang kepadanya. Apakah benar demikian yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Yesus sedang berbicara tentang bagaimana Dia harus disalib di dalam bagian ini. Dan ketika Dia disalib, ditinggikan di atas bumi, maka kemudian di sanalah Dia mengerjakan pekerjaan keselamatan bagi umat berdosa, bagi orang-orang yang belum percaya. Sehingga dari salib itulah kemudian akan muncul pangkal keselamatan, akan timbul jalan keselamatan bagi setiap orang. Dan ketika orang percaya kepada karya salib Kristus itu, orang-orang datang kepadanya dan menjadi percaya, menerima Dia. Di sanalah kemudian orang-orang akan diselamatkan. Saya tidak berkata bahwa pujian dan penyembahan tidak penting. Itu sangat penting ditekankan di dalam Alkitab. Tetapi ada banyak kali kita memahami satu teks, satu nats, satu bagian di dalam firman Tuhan secara keliru. Karena itu mari kita lebih sungguh lagi belajar merenungkan firman Tuhan, bergantung kepada kuasa Roh Kudus untuk menerangi batin kita, untuk memberikan kepada kita pemahaman-pemahaman yang benar, sehingga akhirnya sikap kita pun diperbaiki, dan demikian pula dengan tindakan kita. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang salah memahami Alkitab. Karena itu adalah hambatan bagi kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita. Yang kedua, yang membuat kita terhambat untuk mendengar kebenaran firman Tuhan adalah sikap kekanak-kanakan rohani kita. Dalam 1 Korintus 3 ayat 1-2 dikatakan, "Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya." Jemaat di Korintus belum dapat menerima
bagian-bagian yang lebih keras, bagian-bagian yang merupakan perintah, bagian-bagian firman Tuhan yang berat di dalam kehidupan mereka karena posisi mereka sebagai kanak-kanak rohani. Orang yang kanak-kanak rohani biasanya memilah mana firman Tuhan yang pas buat saya, yang cocok buat saya, yang enak buat saya. Kalau firman Tuhan itu berupa janji berkat, kalau firman Tuhan itu berupa janji kesembuhan, kalau firman Tuhan itu berupa perlindungan Tuhan, maka kemudian dia akan menerimanya dengan gembira. Maka kemudian dia akan mengaminkannya dengan sangat keras. Tetapi ketika firman Tuhan itu menuntut tindakan kita lebih, menjaga kekudusan, memberitakan kebenaran firman Tuhan, menjadi teladan bagi orang lain, hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah, kita mulai berpikir-pikir, kayaknya ini bukan buat saya, kayaknya ini lebih cocok buat hamba Tuhan itu, kayaknya ini lebih cocok buat pengurus gereja, kayaknya ini lebih pas untuk orang lain, bukan buat saya. Bukankah ini adalah sebuah sikap kekanak-kanakan rohani di dalam kehidupan kita? Dan kalau kita masih terus berada di dalam situasi itu, kita akan sulit untuk mendengar kebenaran firman, menerima kebenaran firman yang lainnya, yang keras, yang justru akan menguatkan kehidupan rohani kita. Karena itu mari kita beranjak, mari kita beralih dari kekanak-kanakan rohani menjadi orang-orang yang dewasa secara rohani. Yang ketiga, apa yang menghambat kita mendengar kebenaran firman Tuhan? Keduniawian. Kolose 3 ayat 5 berkata, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Paulus mengingatkan kepada jemaat di sini agar mematikan di dalam diri mereka segala sesuatu yang duniawi. Sebab hal-hal duniawi yang sama dengan penyembahan berhala itu akan menggeser orang dari kebenaran. Dan kemudian mereka melakukan hal-hal yang tidak sesuai, tidak selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu orang yang hidup duniawi sulit menerima hal-hal yang rohani sifatnya yang berasal dari kebenaran firman Tuhan. Karena akan sangat bertentangan dengan percabulan yang mereka lakukan. Percabulan sebagai sesuatu yang duniawi ini akan sangat kontras atau berlawanan dengan apa yang dituntut oleh kebenaran firman Tuhan yang mengatakan kuduslah kamu sebab aku kudus. Kenajisan adalah sesuatu yang tidak matching dengan sifat Allah yang sempurna, yang suci, yang tanpa cacat celah, yang kemudian kita juga harus melakukannya. Hal-hal duniawi yang lain adalah hawa nafsu, kemudian nafsu jahat, keserakahan, hal-hal yang sama sekali bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita masih asyik hidup di dalam hal-hal yang duniawi, ketika kita masih begitu menikmati hal-hal yang duniawi ini, penyembahan kepada berhala ini, maka kemudian kita akan sulit untuk mendengar firman Tuhan. Kita bisa mendengar kalau kita menyingkirkan semuanya, kalau kita mematikan hal-hal yang duniawi itu, kalau kita mencabut dan membuangnya dari dalam kehidupan kita. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau mendengar firman Tuhan, jangan sampai kita terhalang oleh hal-hal duniawi yang masih kita nikmati di dalam kehidupan kita. Yang keempat, apa yang membuat kita sulit untuk mendengar firman Tuhan? Kebebalan hati kita. Dalam Mazmur 53 ayat yang kedua dinyatakan, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan cicik kecurangan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau orang sudah bebal, maka ketika ada kebenaran yang dinyatakan kepadanya, pasti akan dia tolak. Kalau orang sudah merasa bahwa dirinya sendiri benar, maka ketika kebenaran itu disampaikan kepadanya, pasti akan kemudian ditolaknya. Saya sudah tahu, saya sudah mengerti, semuanya itu sudah saya miliki di dalam kehidupan saya.
Itulah sebabnya Tuhan Yesus pernah mengingatkan kepada murid-muridnya, jangan memberikan mutiara kepada babi, jangan memberikan hal-hal yang berharga kepada orang-orang yang bebal, kepada orang-orang yang merasa dirinya benar, kepada orang-orang yang merasa dirinya paling suci. Karena semuanya itu akan ditolaknya mentah-mentah. Bahkan orang bebal berkata di dalam hatinya, tidak ada Allah. Kalau Allah saja sudah tidak ada di dalam kehidupan mereka, di dalam benak mereka, di dalam pikiran mereka, apalagi firman Tuhan, perkataan Tuhan, perintah Tuhan, janji Tuhan. Mereka akan bilang semuanya itu omong kosong. Jangan sampai kita termasuk ke dalam orang-orang yang diperhitungkan sebagai orang bebal, yang sudah tidak mau lagi mendengar, yang sudah tidak mau lagi menerima kebenaran firman itu di dalam kehidupan kita. Ada ungkapan berkata, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Masih lumayan sudah bisa lewat. Tetapi orang bebal adalah mau masuk telinga kanan atau mau masuk telinga kiri saja, sudah tidak bisa. Karena mental, gak mau didengar lagi. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bebal di dalam kehidupan kita. Mari kita menjadi orang-orang yang betul-betul memahami kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga bagian terbaik firman kebenaran, firman Tuhan selalu kita simpan, kita terima di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua yang diajarkan Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27 itu adalah melakukan firman Tuhan. Yang pertama mendengarkan firman Tuhan dan kemudian yang kedua adalah melakukan firman Tuhan. Ada orang yang berkata bahwa saya sudah mengetahui segala sesuatu tentang seluk-beluk kebenaran firman Tuhan. Tetapi bukan itu yang paling penting. Yesus menegaskan bahwa yang paling penting adalah mendengarkan dan kemudian melakukannya. Dalam Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Firman Tuhan menegaskan kepada kita bahwa orang yang tidak melakukan firman Tuhan itu sama dengan orang yang menipu dirinya sendiri. Dia diibaratkan seperti seorang yang sedang berdiri di depan cermin, mengamat-amati mukanya. Lalu ketika sesaat kemudian tidak berada di depan cermin itu, dia sudah lupa. Bagaimana dengan muka saya tadi? Apakah ada bopeng di pipi saya? Apakah ada cacat celah di muka saya? Sehingga dia harus pergi lagi ke cermin. Tetapi orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, menurut janji Yakobus 1 ayat 25, mereka akan berbahagia di dalam perbuatannya. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, jangan hanya puas dengan mendengar firman. Jangan hanya puas dengan mendengar banyaknya hamba Tuhan di kanal YouTube yang menyampaikan firman Tuhan dengan sangat baik, dengan luar biasa eksposisinya, dengan khotbah-khotbah yang powerful. Tetapi apakah kemudian kita sudah melakukan apa yang kita dengar itu atau belum? Karena orang yang melakukan firman Tuhan akan berbahagia di dalam apa yang diperbuatnya itu. Bagaimana bisa saya melakukan firman Tuhan? Ada beberapa langkah praktis yang bisa kita lakukan. Yang pertama, apa yang ayat ini, nats ini, atau bagian ini ajarkan kepada saya untuk saya pikirkan. Jadi ketika kita membaca firman, merenungkan firman Tuhan, mari kita bertanya, apa yang ayat ini ajarkan tentang apa yang harus saya pikirkan? Saya harus memikirkan apa tentang Allah? Allah yang mengasihi saya, Allah yang menyuruh saya untuk melakukan sesuatu. Apa yang harus saya pikirkan tentang sesama? Bagaimana saya harus memikirkan diri saya sendiri? Apakah diri saya ini adalah orang yang sudah selaras dengan kebenaran firman atau belum? Apakah saya sudah memikirkan yang baik kepada sesama atau belum? Apa yang saya pikirkan melalui perenungan kebenaran firman pada kesempatan ini. Yang kedua, apa yang ayat ini ajarkan soal sikap hidup saya. Apa sikap yang harus saya ubah tentang Allah? Mungkin selama ini saya memberontak kepada Allah. Saya tidak takut kepada Tuhan.
Tapi ketika membaca kebenaran firman Tuhan, kita disadarkan, saya harus hidup takut akan Allah. Bagaimana sikap hidup saya kepada sesama saya? Apa yang menjadi anggapan saya terhadap mereka? Lalu kemudian juga sikap saya tentang diri saya sendiri. Mungkin selama ini saya masih merasa bahwa diri saya adalah orang yang tidak ada cacat celahnya. Lalu kemudian saya menjadi sombong, angkuh, tinggi hati, congkak. Tapi ketika kita membaca firman Tuhan, sikap kita itu diperbaharui. Apa yang menjadi sikap kita terhadap diri kita sendiri? Dan yang ketiga, sesudah apa yang kita pikirkan, sesudah apa sikap kita, adalah apa yang kita kerjakan. Apa yang firman Tuhan ajarkan kepada saya hari ini untuk saya lakukan, untuk saya kerjakan bagi Allah. Apakah yang harus saya kerjakan bagi sesama? Apakah yang harus saya kerjakan untuk diri saya sendiri? Mari kita lakukan mulai dari hal-hal yang kecil di dalam kehidupan kita yang bisa kita kerjakan. Dan ketika kita melakukannya secara teratur, secara terstruktur, secara kontinu, secara terus-menerus di dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang bertumbuh secara rohani di dalam Kristus. Agar hidup kita tidak roboh, agar hidup kekristenan kita tidak hebat kerusakannya, karena dilanda hujan, angin, banjir, badai kehidupan. Mari kita melakukan kedua hal tersebut. Mari kita mendengar firman, mari kita memperbaiki pola perenungan kita akan firman Tuhan. Mari kita dengarkan sungguh-sungguh ketika ada seseorang yang sedang menyampaikan firman Tuhan. Mari kita simpan, simak, perhatikan betul-betul kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kemudian jangan puas dan berhenti di situ. Tapi mari kita lakukan dari bagian-bagian yang paling kecil sekali lagi yang bisa kita kerjakan. Mari kita tanyakan apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya pikirkan, sikap apa yang harus saya ubah di dalam kehidupan saya. Kalau kita memikirkan struktur bangunan kekristenan kita ini secara lebih mendalam, saya percaya pandemi, krisis, kehidupan apapun, hal-hal apapun, tantangan apapun yang akan terjadi di depan kita, tidak akan pernah meruntuhkan bangunan kekristenan kita. Karena kita berdiri di atas batu karang yang teguh, yaitu mendengar firman dan kemudian melakukan firman di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi setiap kita yang mendengarkannya, dan mari kita menyimpan di dalam hati kita, meminta Tuhan memeteraikannya bagi kita, dan selanjutnya mari kita bersemangat, bergairah untuk melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menaikkan syukur dan ucapan terima kasih kami karena kesempatan untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, mampukanlah setiap kami untuk memahami, mengerti kebenaran-Mu lebih dalam lagi dari hari ke hari ya Tuhan. Kami mendengar ada banyak pengajaran, ada banyak teori, ada banyak doktrin-doktrin yang kami bisa dengar dari manapun itu. Tetapi kami mau ya Tuhan supaya Roh Kudus-Mu lah yang menuntun kami kepada kebenaran-Mu. Kami diberi kemampuan untuk menyaring, kami diberi kemampuan untuk memahami dengan tepat, karena kami mengandalkan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Dan Roh Kudus yang sama, yang akan menuntun kami, memberikan kekuatan kepada kami, untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan kami percaya, Tuhanlah yang akan terus mendewasakan kami. Sehingga dengan demikian, di tengah-tengah banjir, topan, badai kehidupan yang berat seperti apapun, seperti yang sedang kami hadapi hari-hari ini, kami akan tetap berdiri teguh, menjadi orang-orang percaya yang mengikut Engkau sampai Maranatha, sampai Tuhan datang, sampai Tuhan menjemput setiap kami. Teguhkan firman-Mu, meteraikan di dalam hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, tanpa terasa kita sudah ada di minggu terakhir bulan pertama di tahun 2021, semua karena anugerah Tuhan.
Mari tetap melekat pada Tuhan, apapun yang kita alami hari-hari ini. Dan sebagai tambahan pengumuman bahwa ini dalam minggu terakhir kita memberikan persembahan buah sulung. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan ini dengan sukacita seberapapun yang Tuhan taruh dalam hidup kita, karena ini adalah kerelaan hati kita untuk membalas akan cinta dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu juga bisa memberikan persembahan lewat barcode yang sudah disiapkan maupun lewat transfer maupun m-banking. Bapak Ibu bisa berikan untuk kemajuan pekerjaan Tuhan, baik di Harapan Indah maupun di gereja-gereja Tuhan dimanapun Tuhan percayakan untuk kita bisa menabur. Bapak Ibu, mari kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita bersyukur buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Bapa, kami berterima kasih karena Tuhan baik bagi kami. Terima kasih Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Dan kami percaya ibadah ini sungguh-sungguh memuliakan Tuhan dan terlebih bagi kami menguatkan iman percaya kami. Bapa, berkati kami semuanya agar kami tetap melekat pada Tuhan. Apapun masalah dan pergumulan kami belajar bersyukur dalam segala hal. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami menyerahkan para pemimpin rohani kami, menyerahkan Om Julius, Tante Julia dan keluarga besar. Tuhan memberkati Pak Rubin Nadi Bulena dan keluarga besar, juga Pak Suito dan Bu Eti dan seluruh pengurus, pelayan Tuhan, sidang jemaatmu di Harapan Indah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Dan pada akhirnya kami menaikkan doa syafaat buat bangsa dan negara kami. Mari Tuhan pulihkan Indonesia, berkati bangsa kami. Menyerahkan pemerintah dari pusat sampai daerah, Presiden kami Pak Jokowi, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Bapak Ibu sidang jemaat, mari angkat tangan, siapkan nanti dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati pertumbuhan rohanimu. Dan sekarang terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang indah dalam kuat kuasa Roh Kudus, tinggal tetap menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin. Shalom, Tuhan memberkati kita. Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Shalom.